Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rafa sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol Baik, baik. di channel Baitul Mutakin. Ini acara Literah Muda, ngobrol-ngobrol perihal ya sesuatu yang mudah-mudahan bisa mengisi inspirasi anak muda. Baik, baik, baik. Nah, kebetulan Bang Rafa kan banyak sekali aktif ya di berbagai kegiatan saya lihat. Saya lihat ada sosial, ada beberapa lah. Nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya saya pengen perkenalan dulu Bang. Siap. Bang Rafa ini asli dari Bekasi atau lahir dan tidak besar di Bekasi atau perantauan, Bang? Baik. Sebelumnya saya itu perantauan. Perantau. Perantau, saya tinggal di Bekasi dari tahun 94. Aslinya mana? Asli saya dari Kebumen, Jawa Oh, Tengah. Kebumen. Iya. Ibu dari sana, bapak juga dari sana, tapi memang bapak saya juga perantau karena memang keturunan dari Madura. Oh, betul. Iya, bapak saya keturunan dari Madura. Kalau ibu memang asli dari situ, dari Madura, singgah ke Jogja. Kakek saya itu di Jogja, itu sebagai salah satu panglima perang zaman Belanda. Iya. Nah, kemudian migrasi ke Kebumen. Oh, emang udah ada darah-darah berjuang ya? Iya. Berarti pertama kali datang ke Bekasi itu tadi 94? 94. 94. Itu langsung kerja atau pendidikan? Loh. Ya, tujuannya? Jadi kesini tuh karena patah hati. Oh, patah hati. Patah hati. Patah hati sama orang tua, takut dosa, jadi akhirnya saya pergi. Oh. Jadi waktu saya setelah lulus dari SMA tahun 92, saya kemudian tinggal di Cikampek bersama Pak D saya. Pak D saya sebagai guru di MAN Cilamaya. Oh, Cilamaya. Saya di situ bekerja di bengkel, kemudian saya samping bengkel persis sebelah kanan adalah Koramil. Oh, Koramil. Koramil di Cilamaya. Karena saya waktu itu ada basic bela diri, kemudian saya juga mengerti telekomunikasi. Di Koramil itu saya dijadikan seperti asisten. Oh, kayak OB, mirip OB, tapi bukan. Tapi di Koramil ya? Di Koramil. Akhirnya, karena saya masih muda, ada salah satu yang memang salah satu penguji di Bandung. Jadi level Bintara waktu itu, sekolah Bintara. Dinas di situ karena sudah usianya udah mendekati pensiun, pindah ke situ dan saya dididik, kemudian udah jadi, tinggal berangkat ke Bandung, orang tua saya nggak ngasih. Oh, sebenarnya udah baru mau masuk ke situ berarti? Iya, udah tinggal, udah badan udah jadi, udah dibentuk, udah jadi. Akhirnya saya ke Bekasi. Oh, berarti sempat mau masuk itu ya? Iya, jadi kalau kata orang Tegal, tentara gagal. Begitu. Karate juga berarti mengenalnya di situ, Bang. Awal mula kan Abang juga ini sebenarnya dan berapa, Bang? Dan 4 apa? Iya, kalau itu. Dan sabuk hitam dan 4 karate. Itu mulainya dari situ atau? Ya, kalau dari sana saya di Jawa Tengah itu saya di Ternate apa itu kalau ya, Tapak Suci. Oh, Tapak Suci. Tapak Suci dan Setiabudi. Nah, kemudian ke Bekasi saya ingin coba untuk yang betul-betul pure tenaga, tidak menggunakan ada sedikit ya lah, kalau dulu kita ngerti ini kalau di daerah pastilah ya ada mistisnya lah gitu, ada sedikitnya, ada doanya. Saya pingin saya belajar di karate 99 saya udah dan satu ya. Berarti mulainya dari tahun berapa itu? Saya hanya 2,5 tahun. 2,5 tahun? 2,5 tahun, alhamdulillah persempatan. Kemudian alhamdulillah karena memang postur saya dan memang sudah sering main bela diri, ketika di karate cukup bagus. Berarti memang ini nih, saya juga agak penasaran, beberapa orang nanya ke saya. Iya. Kayak Abang itu kayaknya paham banget perihal dunia keamanan. Beberapa kali di acara-acara itu Abang sebagai penanggung jawab keamanan. Iya. Dia dari situ juga, Bang. Betul. Dari karate itu. Dari karate itu ketika di Cilamaya kan juga sudah terbiasa. Jadi kalau megang yang namanya HT, kalau di Koramil itu namanya pakai rig. Kalau yang di tentara itu yang digemblok. Oh, yang digendong. Digemblok ya, digendong. Nah, itu di situ tuh ada. Nah, saya tuh udah biasa mengoperasikan yang ke Pangdam, yang ke Kodim, itu udah biasa. Saya udah dapat basic situ dan pas di sini saya kebetulan dapat pendidikan untuk pengamanan. Waktu itu kalau nggak salah lupa itu dari trainernya itu untuk pengamanan VIP. Itu dalam rangka apa, Pak? Ya dalam rangka apa ya? Saya orangnya
Emang senang belajar aja? Iya, tidak puas dengan posisi saya. Saya bukan orang yang ambisi, tapi saya tidak puas dengan posisi saya. Gitu. Saya udah bisa ini, saya pengen ini. Tidak ambisi, saya bukan orang yang ambisius. Saya santai, tapi saya tidak puas. Nah, ketika waktu itu saya tahu tentang dunia keamanan, bagaimana pengamanan VIP. Awalnya juga dari karate juga. Karate juga. Dari karate juga. Kan di Jabodetabek ada namanya dulu keluarga Sabu Hitam, Kaisa. Kaisa saya 1209. Jadi masih kepala 1. Oh iya. Sabu Hitamnya masih sedikit. Kalau sekarang kan udah bulan ribu. Iya. Karena tahun 9. Berarti orang lama lah ya. Orang lama nih. Stok lama. Terus gini, berarti Abang waktu datang ke sini itu lulusnya sekolahnya udah SMA atau udah kuliah, Bang? Udah kuliah putus. Kuliah putus. Putus. Sempat kuliah berarti di di Purwokerto saya di Unsud. Oh, Unsud. Tapi jurusannya peternakan. Peternakan. Berapa semester? Ya setahun aja nggak lengkap. Oh. Iya, karena terkendala keuangan. Oh. Iya, udah rapi. Akhirnya saya merantau. Jadi kalau di Bekasi sempat kuliah lagi? Ya, saya kuliah lagi di Bekasi karena saya tidak puas dengan pekerjaan saya. Seumur saya akan seperti ini. Akhirnya saya. Pak, waktu itu apa profesinya, Bang? Waktu itu saya di sini. Itu sebagai operator mesin di salah satu perusahaan multinasional. Itu bergerak di bidang kesehatan. Itu. Oh iya. Saya ada Unsud Purwokerto ya? Iya. Ya, kemarin ada kita juga yang Mas Abror itu kayaknya juga Unsud, tapi dia elektro kalau nggak salah. Iya, TCP lulus. Kalau saya kan cuma numpang mandi di situ. Tapi masih lumayan pernah Unsud gitu. Nah, kalau sekarang sehari-harinya itu di mana, Bang? Kalau saya hari ini saya sekarang tinggal di wilayah Bekasi di ujung selatan di Mustika Jaya tempatnya. Kalau kerja? Kalau kerja saya di sini di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Di perusahaan. Di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kesehatan. Kesehatan. Iya. Dari 94 sampai hari ini saya masih bekerja di situ. 94 udah berapa? 30 tahun? Iya, 31 ya? Saya lahir 92, sekarang 33, Bang. 33, saya 94, nah tepatnya 1 Juni 94. Oh, ini udah lewat Juni lagi? Iya. Berarti udah 30 tak 1 tahun. Iya, kira-kira. Sebagai? Untuk saat ini saya memimpin sebuah departemen yang mengatur tentang tata laksana rumah tangga perusahaan dan juga mengatur tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. Iya. Kalau kata orang HRD lah ya, kerennya lah kayak seperti itu. Berarti gini kan, kadang kalau di tempat saya masih agak rancu itu membedakan antara HRD dan PGA. Karena kadang-kadang kelihatannya kayak dicampur, nggak tahu ya apa. Mungkin di atasnya itu manajer HRD, tapi di bawahnya ada kakinya HR dan PGA. Atau sebenarnya seperti apa sih, Pak, pemisahan itu? Betul, memang terkadang ada beberapa perusahaan yang memang tidak terlalu kompleks, itu menyatukan antara unit HR dengan GA. Jadi makanya departemennya HRGA. Satu kuncup di atas sebagai kepala departemennya, kadifnya. Kemudian ada di sini ada kepala divisinya, kadifnya. Jadi kadif HR dan juga HRGA. Kalau HR berarti yang ini ya, pengembangan sumber daya manusia. Ya, dari rekrutmen, kemudian training, pengembangannya, kemudian punishment-nya, kemudian reward-nya itu ada di situ. Di HR itu ya. Kalau GA itu berarti perawatan gedung itu masuk salah satunya. Perawatan gedung, perawatan kendaraan, kemudian minum, urusannya segala seperti itu. Sampai ke keamanan perusahaan juga ada di situ. Oh, di situ juga itu ilmu yang tadi itu bermanfaatnya. Betul. Dan memang salah satunya saya dilirik sama saat itu oleh Presiden Direktur bahwa saya punya akun Facebook. Saya pernah memimpin ketika memimpin satu event itu, ya bisa sampai 150 orang yang di bawah saya. Pengamanan ring 1, ring 2, ring 3. Nah, saya up di Facebook. Ternyata presiden saya lihat, ini anak-anak ini siapa? Dan juga aktivitas karate saya, karena memang saya dulu di sini di Bekasi sini kota ada, kemudian di Bekasi kabupaten ada. Melatih ya? Melatih saya. Ada 2 dojo ya, 2 dojo. Ya, 2 dojo. Nah, berapa orang waktu itu yang dilatih, Bang? Waktu itu 20 sama 30. Ya, sekitar 50 lah waktu kegiatan. Itu aja udah lumayan ya. Lumayan ya. Presiden waktu itu lihat, nih si anak ini kok aneh katanya. Kenapa? Kok bisa ngomong begini? Akhirnya saya direkrut lah yang tadinya di
produksi, kemudian ke QA, Itu QA dan dulu. QA ke K3, dan akhirnya saya mengambil sebuah departemen yang membawahi itu. Tapi berarti jenjang karirnya lumayan. Ya perwira karir lah kalau Iya. ya. Loh ya, ada karirnya. Ada kayak start ya. Iya, dan di situ juga saya pernah mendapat pendidikan. Kalau di militer mungkin kayak sekolah perwira ya, saya juga di situ dapat. Oh iya, ada sespimnya ya. Sespimnya dapat, saya sespimnya hampir 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan saya bisa. Oh, tapi valid berarti memang kan kayaknya sespim juga sekitar segitu. Iya. Nggak lama banget ya. Sespim, sesko kayaknya nggak terlalu lama lah. 3 Iya. bulan, 6 bulan. Betul. Nah, seperti itu. Oh berarti itu ya tadi kalau pekerjaan di sebuah perusahaannya. Terus di masyarakat kan abang juga aktif di lembaga yang kerjasama dengan kepolisian. Itu apa itu bang? Iya baik. Awalnya waktu itu saya tahun 2008 itu saya sebagai sekretaris RW. Oh sekretaris. Sekretaris RW di sebuah lingkungan di sana. Kok ada masalah keamanan? Akhirnya saya konsultasi, ngobrol, konsul lah ya dengan para pimpinan di situ. Bahwa ini ada yang mewadahi, ada namanya organisasi yang langsung diasuh oleh Polri. Skepnya ada surat keputusannya itu dikeluarkan oleh Kapolri, itu namanya Pokdar Kamtibmas. Apa itu? Jadi kelompok Sadar Kamtibmas itu adalah suatu organisasi yang memang anaknya dari Polri. Dia langsung diasuh oleh Polri langsung. Jadi kantornya pun ketika terbentuk di Polsek, ya kita ngidupnya ke Polsek. Ikut berkantor di sana. Ikut berkantor di sana. Itu tugas ininya apa sih secara khususnya? Kalau tugasnya itu membantu tugas kepolisian. Oh, kepolisian. Jadi misalnya ketika terjadi kecelakaan, kita mengamankan TKP. Jangan sampai TKP itu rusak. Tapi kita juga dibatasi dengan kewenangan kita, tidak boleh berbuat ya lebih dari itu. Mengamankan area lah ya. Hanya mengamankan area saja. Baik gitu. Berarti sebenarnya memang cukup luas ya jangkauannya. Tadi sejak 94 sudah di Koramil, terus mendapat pelatihan juga dari kemudian sekarang di masyarakat masih aktif juga terlibat dalam Pokdar Kamtibmas. Betul, alhamdulillah saat ini saya dipercaya sama Kapolsek sebagai ketua di sektor Bantar Gebang yang mempunyai 2 kecamatan. Jadi anggota saya sekitar ada 100 orang. 100 orang itu bervariasi. 2 kecamatan itu Mustika Jaya dan Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang 2 itu. Mustika Jaya 4 kelurahan, Bantar Gebang 4 kelurahan. Jadi ada 8 kelurahan. 8 kelurahan. 8 kelurahan. Kalau nyalon lurah udah jadi itu ya. Anggota dewan lah ya. Karena di sini kan lurah, sifatnya adalah penugasan. Udah nggak pemilihannya. Nggak pemilihan lagi. Dewan berarti. Dewan. Minimal DPRD kota lah. Iya. Oke bang, lanjut ke ini lembaga kemanusiaannya. Apakah juga saya tahu saya baca-baca tuh kan sebagai host harus ini dulu, mendalami dulu. Masa nggak tahu ya kan? Ngintel dulu. Saya baca di Google sebagai ketua UAR. Siap. Ya, apa itu? Oh ya baik. Ternyata ini cukup teliti nih hostnya nih, luar biasa nih. Salut. Jadi saat ini saya memang dipercaya sebagai ketua wilayah. Ketua wilayah di Jabodetabek dan Banten. Itu NGO yang bernama UAR, Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Iya. Apa itu, Bang? Jadi ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bersumber dari kita untuk kita, dari masyarakat untuk masyarakat, tidak dibekali oleh satu lain hal, tidak dititipin pesan. Dan ini ada berasalnya dari sebuah pondok pesantren di Cilengsi. Pusatnya di sana. Pusatnya di sana. Dan ini pun walaupun berasal dari tumbuh di lingkungan pesantren, tapi tidak membedakan. Karena apa? Kemanusiaan itu bukan agama, tapi sama-sama makhluk Tuhan. Jadi memang yang menyatukan itu kemanusiaannya ya. Kemanusiaannya, bukan. Karena kalau di situ nggak mungkin ya ketika kita menolong orang, lu agamanya apa? Nggak mungkin. Tapi hidup apa udah mati? Oh masih hidup. Tolong. Kita pasti tolong. Ini nggak mungkin ketika ada suatu bencana, apa yang di sana agamanya apa? Nggak mungkin. Langsung kita turun dulu, selamatkan. Kalau itu kan itu sudah di luar ranah kita. Agama adalah masing-masing. Jadi kita memang walaupun berasal dari basicnya dari pesantren, namun semua akan kita tolong.
Tadi apa cakupannya itu Jabotabek Banten. Jabotabek Banten. Cukup luas itu. 3 provinsi, Jakarta, Jawa Barat sama Banten. Betul. Ada berapa ini kalau di bawahnya Koordinator apa? Jadi koordinator wilayah itu bawahnya itu ada Korda. Ada Korda. Koordinator daerah. Jadi kita ada 8 Korda juga. Tadi kalau Pokdar 8 kelurahan, ini 8 Korda, 8 kabupaten. 8 satu provinsi. Iya. Banten. Banten ya. Iya. 8 kabupaten dan kota. Betul. Satunya khusus provinsi. Betul. Berarti War ini apa namanya? Bergeraknya itu di apa spesialisasinya bidang kemanusiaan kah saja atau ada yang lain? Kalau untuk sementara ini yang di Indonesia dan juga nanti kita juga akan bergerak ke karena itu kan kemanusiaan itu tidak terbatas wilayah, ya cukup dunia. Jadi beberapa teman awalnya adalah sertifikasinya di water rescue. Karena dulu banyak bencana tentang banjir. Sering berjalannya waktu, rescue banyak yang sudah menguasai. Kemudian kita sekarang ada di urban SAR atau USAR dan juga salah satu urban SAR adalah di hard rescue. Urban SAR itu berarti yang di perkotaan ya? Betul. Jadi bagaimana kita menangani bencana di perkotaan dari gedung runtuh, gempa, jadi memang itu cukup sulit. Ya. Berarti abang cukup ini dong apa? Mengikuti nggak kemarin? Karena ada kejadian yang cukup menggetarkan nasional bahkan mungkin internasional terkait adanya kecelakaan di Gunung Rinjani. Ya. Itu kan abang melihat tahu nggak sih apa namanya kan pasti pelatihan juga ada ya. Biasanya kalau yang di gunung itu seperti apa sih tantangan yang mereka hadapi itu? Luar biasa itu. Itu modelnya harus nggak pelatihan sebulan 2 bulan atau setahun. Karena itu adalah hubungan beberapa. Kalau di hutan biasanya di gunung adalah jungle rescue. Tapi di situ adalah ada gabungan dari vertical rescue juga ada hard. Karena kemarin kan yang itu salah satu mungkin yang dari mancanegara kan ya, yang sedang asiknya kemudian terjadi bencana ya. Kemudian satu lain hal ternyata terjadilah apa yang terjadi. Berarti apa tekniknya vertical rescue? Vertikal juga ada hard juga. Oh ya, ada vertical rescue, ada high angle rescue. Iya, high angle rescue teknik. Itu yang narik. Betul. Dari bawahnya itu kayaknya ininya ya. Iya. Peralatannya juga cukup nggak murah. Dan mobilisasi alatnya ke sana. Betul. Jangan lupa bahwa kita naik gunung sendiri aja dengan carrier yang kita punya udah buset lumayan banget tenaga. Udah repot, betul memang ya. Jadi namanya itu salah satunya peralatannya memang tidak murah ya. Peralatannya harus ori, tidak boleh KW. Iya. Salah satunya misalnya kalau orang taunya pengait yang ada di sini lah ya. Jadi kita bilang pengait. Itu pengait aja lah ya gitu ya. Iya. Orang umum taunya pengait. Yang untuk pengamanan badan itu nggak bisa KW. Iya. Kalau KW wassalam urusannya. Jadi memang harus ori alat-alatnya. Dan itu tekniknya bagaimana tali-talinya. Dan itu juga tingkat kerawanannya luar biasa. Sangat tinggi. Bahkan beberapa dulu kayaknya kalau nggak salah operasi penyelamatan aja kadang menimbulkan korban kalau tidak ya kalau memang sudah waktunya gitu ya walaupun itu sudah sangat berhati-hati ditunggu dengan alat yang luar biasa juga kalau nggak ini ya walaupun kemarin cukup disayangkan memang di mungkin beberapa netizen ada yang berkomentar kok lambat itu bisa dipastikan memang kayaknya belum pernah naik gunung atau tidak terlibat dalam kegiatan seperti itu. Betul, karena tidak tahu bagaimana medan itu terjadi. Bagaimana kita mau menolong, untuk menolong diri sendiri ketika itu adalah suasana itu kan bisa terjadi, orang umum bilangnya kedinginan mati kedinginan lah ya, bahasa orang umum seperti itu sudah dipahami. Itu boro-boro menolong orang. Nah ini saya juga salut, padahal itu adalah dari potensi SAR. Relawan itu ya? Relawan. Karena ya itu kan seperti biasa kalau ada operasi SAR itu gabungan sebenarnya tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi juga ada NGO lain. Betul. Serta dalam operasi itu ya Bang ya? Betul. Dan kebetulan itu memang relawan dari asosiasi itu yang memang mengetahui bagaimana kearifan lokal tersebut. Iya dong. Karena memang Gunung Rinjani sendiri kan termasuk gunung yang tertinggi yang ada di Indonesia ya? Betul. Baik. Kalau di UAR sendiri, apa kegiatan yang terdekat yang akan dilaksanakan? Kami berencana nanti sekitar bulan Agustus ya, sekarang udah bulan 7, Juli, bulan 8 rencana ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ya kita akan mengadakan pelatihan
Water rescue juga, karena ada beberapa anggota yang baru pengenalan karena water rescue adalah dasar. Iya. Dasar water rescue kita akan mengadakan pelatihan di Purwakarta. Di Waduk Tailuhur. Apa aja biasanya Bang water rescue? Kalau yang besok ini apa yang akan disampaikan materinya? Sebenarnya kami salah satu bagian dari water rescue kita bagaimana karena kita sudah mempunyai perahu ya. Perahu sebenarnya sih itu udah yang terakhir ya ketika terjadi sesuatu perahu itu nggak boleh keluar sebenarnya. Tapi kita juga harus bisa. Karena apa intinya? Kalau sampai perahu keluar berarti udah ada korban ya. Nah, berarti udah ada korban. Nah, ketika seperti itu kita harus memahami bagaimana kita teknik mengangkat perahu, kemudian bagaimana nanti ketika menurunkan perahu, kemudian bagaimana mendayung. Kalau orang yang nggak paham, kita mau belok kanan, yang didayung yang kanan, muter ke kiri. Nah, muter-muter doang ini. Muter-muter doang di jalan, di atas air. Jadi memang perlu main keseimbangan, kekompakan, fisik dan teknik harus itu persis. Gabungan yang padan. Kalau punya teknik nggak punya fisik juga. Iya, teori doang, di atas kertas. Teori fisik doang kalau nggak ada teorinya juga muter-muter nggak jalan. Berbahaya, sangat berbahaya seperti itu. Ya, nanti. Berarti besok rencananya adalah pelatihan terkait perahu karet. Betul. Tapi kalau di water rescue sendiri apa aja sebenarnya Bang? Selain tadi perahu karet, terus kalau yang lempar kan ada yang lingkaran itu, ya pelampung ya. Ya itu juga salah satu juga bentuk penyelamatan. Tapi itu digunakan ketika si korban itu masih hidup. Ketika masih hidup, ketika ada orang tenggelam, kita ngelempar pelampung lah ya, orang-orang kita punya pelampung, dilempar kalau dia masih hidup. Biar orangnya itu ngambil itu kemudian ditarik ke itu. Ada tekniknya juga. Dan itu memang sifatnya masih sederhana ya. Sederhana. Kalau yang udah mulai kan ada juga yang teknik menyelam itu juga ada bagian ada ya itu underwater namanya underwater. Ada teknik tersendiri bagaimana menyelamatkan di bawah permukaan air. Seperti itu. Berarti memang sebenarnya cakupannya banyak banget untuk bahkan kita sebagai relawan untuk terjun itu belajarnya cukup lumayan banyak ya. Betul. Makanya ketika di medan bencana kita datang nggak semata-mata datang aja. Modal badan nggak bisa. Punya kemampuan apa? Bawa alat apa? Itu punya sertifikasi apa? Kalau nggak bisa cukup di luar apa? Jaga misalnya DU atau jaga apa seperti itu. Jaga asetnya. Jaga aset biasanya seperti itu. Karena memang kadang di tempat kejadian seperti itu banyak orang juga yang kemudian teledor ya. Betul. Kita nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh korban kan kita nggak tahu nih. Kadang mungkin butuh sesuatu. Kalau nggak kita jaga ya. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah karena Indonesia itu sangat dengan kepeduliannya. Dia itu gue pengen nolong, tapi nggak tahu ilmunya, gitu. Itu karena termotivasi. Memang Indonesia sangat terkenal dengan jiwa sosialnya. Relawan itu di Indonesia itu paling banyak. Kemarin juga kan di luar negeri kita ada yang ke sana relawan juga sedikit. Karena apa? Karena apa? Resikonya tinggi, tidak ada imbalannya. Ya, kalau bukan karena faktor hati. Memang welas asihnya orang Indonesia. Itu makanya Timur terkenal sejak zaman penjajahan dulu kan Indonesia seperti apa. Seperti itu. Baik. Itu tadi water rescue. Kalau sebenarnya yang dibutuhkan untuk sebagai relawan itu apa sih, Bang? Selain tadi ya mungkin ada teknik-teknik kayak water rescue, terus jungle rescue, apa ada lagi selain itu, Bang? Ya. Jadi kami sekarang di UAR itu sedang berkonsentrasi pelatihan ke YUSAR. Itu teknik pertolongan untuk di perkotaan. Teknik perkotaan ketika menangani adanya gedung runtuh, adanya gempa. Dan sekarang sedang tren kan adanya gempa megatrust. Gempa megatrust ini kita sedang menyiapkan untuk tim-tim kita memahami tersebut. Dan memang beberapa kali kejadian bencana itu di perkotaan ya. Betul. Kayak kalau nggak salah di Padang itu kan di perkotaan. Betul. Terus waktu kemarin Lombok juga sempat ya. Itu kan juga kayaknya di pemukiman yang cukup padat gitu ya. Betul. Jadi kalau di dalam kota itu kan gedung-gedung. Bagaimana kalau di kampung mah kayu, bambu, mudah diatasi. Tapi kalau di perkotaan gedung tinggi bertingkat, itu kan pasti rubuhnya juga ada yang kolab, ada yang turun seperti ini, ada yang rubuh seperti ini. Jadi, kemarin kalau nggak salah di luar negeri itu di Turki ya. Turki itu. Memang urban SAR ini sangat diperlukan. Betul. Dan modalnya pun nggak kalah murahnya alat-alatnya. Karena ada yang gini ya,
Iya. Cik Iya, gitu. gitu. Oke. Betul. Baik, terima kasih Bang Rafa, pengalaman yang luar biasa sekali. Untuk kita yang anak-anak muda, mudah-mudahan yang mendengarkan channel Baitul Mutakin ini Siap. bisa mengambil apa yang tadi kita bicarakan. Banyak tadi itu udah mulai dari karate, keamanan, Pokdar, dan juga Al-Fatah Rescue ya. Siap. Terakhir, sebagai pesan dari orang tua kepada kami yang muda, apa Bang? Muda supaya ya kita kan harus terus apa namanya bertumbuh gitu kan. Siap. Jangan sampai stuck. Ya tadi Bang Rafa memilih kuliah itu kan supaya nggak stuck di posisi yang sekarang aja. Betul. Mungkin untuk menutup kalimat itu saya awali dengan salah satu dulu perusahaan telekomunikasi. Ya. Tahun 2000 dia merajai. Iya. Ya. Tahun 2000 merajai dengan teknologi Symbian-nya. Nah, Tapi 2007 muncul adanya Android. Iya, Android. Ada smartphone. Nah. Ya. Ditawarkan ke itu, tapi dia menolak. Dia sudah puas dengan teknologinya. Akhirnya malah 2013 itu dibeli sama yang baru datang. Iya, iya. Nah, artinya kita jangan puas pada posisi sekarang. Gali terus, optimalkan kemampuan kita. Dimanapun ya. Poinnya seperti yang dibilang sama bapak saya, dimanapun kamu berada, apa yang kamu bisa sumbangkan untuk hari itu? Sumbasi kamu apa? Nilai positif kamu apa? Seperti itu. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Do best or nothing. Baik. Terima kasih Bang Rafa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita dengan Bang Rafa, salah satu orang yang banyak sekali kegiatannya. Seperti kita tahu, orang itu semuanya punya 24 jam. Tapi nggak semuanya bisa melakukan banyak hal. Betul. Baik, terima kasih. Tadi Litera Muda Subhan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.